Ya, kembali lagi bersama saya Cheat in the Movie. Kali ini saya akan membahas film penuh aksi menegangkan yang akan mengangkat hormon-hormon adrenalin kalian yang sudah lama terpendam. Nah, untuk itu tak bosan-bosannya saya berkata agar kalian para penikmat film adrenalin selalu dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya dari segi pengeditan, suara, dan yang lainnya agar selalu menghidangkan film-film yang seru. Oke, intro selesai, mari kita mulai. Ya, berlatar di dunia brutal para pembunuh bayarin elit dari sebuah organisasi cabang Surakarta, cerita diawali dengan memperlihatkan tim pembunuh bayarin dan hendak mengeksekusi target mereka yang ketika si target sedang asik dengan salah satu wanita penghibur, tiba-tiba kisah akan berfokus dengan seorang pria tua bernama Duncan, seorang pembunuh bayarin elit yang memiliki segudang pengalaman dan jam terbang tinggi. Hari itu Duncan pergi ke dokter pribadi untuk memeriksa kesehatan fisik yang setelah diperiksa ada beberapa bekas cedera di bagian badan, bahkan terdapat sebatang logam yang tertanam di bagian rusuknya. What are you looking to fuck girls younger than their daughters? You think they're king of the world? Sepulang dari sana, ia pergi menemui seorang akuntan yang selama ini telah mengurus semua aset-asetnya, di mana si akuntan mengatakan jika Duncan akan segera pensiun dalam waktu 14 hari lagi tepat di usianya yang ke-50 tahun, dan pasti tentunya Duncan ingin menjalani kehidupan normal yang tenang. Be retiring too, so Who's the that Florida actress? Sejenak beralih di sisi barat daya, ada sebuah organisasi bernama Damocles yang menaungi para pembunuh bayarin profesional termasuk Duncan, dan dijalankan oleh seorang pria bernama Samuel serta si asisten bernama Maya yang memiliki peraturan kejam ketika semua agen senior harus pensiun pada usia 50 tahun lantaran tidak dibutuhkan lagi karena fisik dan kemampuan sudah melemah. Namun yang lebih penting, Samuel memiliki kebijakan rahasia untuk melenyapkan para agen senior sesaat sebelum pensiun agar semua uang pensiunan itu tetap menjadi miliknya. Nyatanya pria yang dibunuh oleh para tim pembunuh bayarin di adegan awal film tadi tak lain agen senior yang sebenarnya akan pensiun 2 hari lagi. Then you are assuming they will die. That guarantee, we will move forward with this deal. Kembali ke Duncan yang kini memilih tinggal di sebuah rumah pondok terpencil, lebih tepatnya di wilayah Montana. Ia mencoba menjalani kehidupan tenang jauh dari perkotaan. Di sana ada tetangga wanita muda yang bernama, kita sebut saja Asih, seorang pemalu dan tampak misterius. Awal interaksi mereka berdua tampak terlihat canggung, namun perlahan seiringnya waktu, mereka berdua dapat berinteraksi dengan mudah sampai-sampai Duncan sempat memberi sebuah hadiah serta mengajari Asih dalam latihan menembak. All right. I was loaded. Singkat waktu ketika Duncan tengah tertidur, ia mengalami mimpi buruk di masa lalu ketika tak sengaja membunuh target yang terdapat anak dari si target sendiri, yang membuat ia mengalami rasa trauma dan tak sengaja menembak anjing peliharaannya. Hingga di suatu hari ada panggilan dari Maya meminta Duncan untuk menjalankan misi yang terakhir kalinya dengan bayarin tinggi dan masih banyak cicilan yang harus dibayar. Duncan menyetujui misi tersebut. Tak butuh waktu lama Duncan sudah berada di salah satu hotel tempat si target yang kini tengah mengadakan pesta. Dan ketika si target mendengar ada suara bising di luar, ia mencoba untuk memperingati orang tersebut yang ternyata itu adalah Duncan, sehingga inilah yang terjadi.
Ya, seketika Duncan langsung memakusi target di dinding termasuk melumpuhkan beberapa anak buahnya yang di saat itulah Duncan tak sengaja melihat berkas dirinya sendiri yang menyadari misi ini adalah sebuah jebakan sehingga ia langsung membunuh si target dan memberitahu kepada Maya jika dirinya dijebak oleh seseorang dan berharap Maya tidak terlibat dalam hal ini. You won the second half of the contact me again. Tanpa Duncan ketahui, hal itu memang disengaja oleh Samuel agar uang pensiunannya bisa ia kuasai. Yang padahal Maya sebenarnya tidak setuju dengan hal itu. Tetapi Samuel yang memang watak aslinya keras kepala pun menugaskan beberapa tim pembunuhnya untuk memburu Duncan. Sehingga diketahuilah dari si akuntan tersebut bahwa Duncan selalu berpindah tempat tinggal yang membuat mereka harus mencari satu persatu di setiap rumah. That's how we do it. Talk to him. I'm good at that. And you can trace him. Or we could meet. Ashley! Yes! Dari sekian banyak rumah yang mereka satroni dan tidak menemukan keberadaan Duncan, hingga di saat mereka sedang memeriksa dokumen milik Duncan itulah, mereka tak sengaja menemukan beberapa bukti transfer akun rekening bank di wilayah Montana. Mr. Duncan, how are you doing? What can I do you for? Sementara Duncan sendiri terlihat sedang berbelanja, yang dari kejauhan sudah ada dua anak buah Samuel tengah mengincarnya. Dan setelah memastikan itu benar-benar Duncan, Cindy si mata umpan pun sengaja memancing Duncan di tengah jalan dengan alasan mobilnya mogok dan meminta tumpangan agar bisa menginap sampai esok hari saja. Ketika berada di rumah pondok dan di saat mereka berdua sedang bercinta, terlihat seorang tim sniper sudah bersiap dari kejauhan termasuk tim penyergap. Sehingga ketika Cindy berkata sudah waktunya, tiba-tiba Fuck! ya, tembakan pertama tepat mengenai Cindy hingga Duncan menyadari lagi dan lagi semua ini hanyalah sebuah jebakan pun. Cindy akhirnya tewas di saat Duncan melayangkan kapak di kepalanya. Sementara tim sergap berusaha menerobos masuk dan tidak menemukan keberadaan Duncan yang mana ia telah berada siap di belakang si sniper sehingga inilah yang terjadi. Fuck! Ya, Duncan pun langsung mengambil alih senjata untuk menembaki semua lampu yang ada di rumah dan mengaktifkan sinar infrared untuk mengetahui di mana si penyergap berada. Hingga salah satu dari mereka mencoba untuk mengelabui Duncan, akan tetapi Yeah, you can't always get what you want. ya, tidak begitu mudah untuk membunuh seorang pembunuh bayarin elit sekelas Duncan yang dijuluki sebagai Kaisar Hitam. Dan ketika hanya tinggal tersisa satu saja, Duncan langsung melepaskan tembakan tepat ketika cahaya suar mulai padam dan setelah menghabisi mereka semua, Duncan menemukan sebuah kunci kamar hotel dari saku si sniper tadi dan langsung bergegas pergi menuju ke hotel tersebut untuk mencari tahu siapa yang telah mengutus mereka semua. Yang ketika Duncan tiba, ia hanya menemukan seorang wanita pecandu dengan mengatakan bahwasannya mereka semua diutus untuk membunuh Duncan serta menculik seorang wanita yang diberi hadiah oleh pria tua. Hingga Duncan menyadari jika yang dimaksud adalah Asih, sehingga Duncan langsung segera pergi ke rumah pondok milik Asih dan tidak menemukan keberadaannya dengan kondisi rumah yang sudah berantakan. Mengetahui tim pembunuhnya gagal dalam menghadapi Duncan, Samuel kesal dan akan membalaskan semua ini kepadanya. Padahal dari awal Maya sudah memperingatinya dan kini ia telah membuat kesalahan dengan mencoba membunuh Duncan 2 kali serta menculik seorang yang dianggap penting. Hingga Samuel menyusun rencana baru dengan menyuruh seseorang.
Hal itu terbukti ketika Duncan pergi ke salah satu bar milik temannya yang sama bekerja untuk organisasi. Dia bernama Porter dan setelah tahu di mana keberadaan Asih disekap, saat itulah Porter mengajak Duncan untuk berjabat tangan dengan sebuah racun yang sudah dipersiapkan sehingga Clean this place up. ya, disinilah Duncan sekarang berada di ruang penyiksaan dengan digantung menggunakan rantai baja untuk disiksa terlebih dahulu oleh Samuel sesaat sebelum ulang tahunnya yang ke-50 tahun agar semua uang pensiunan itu menjadi miliknya. Mendapatkan siksaan bertubi-tubi serta pengkhianatan yang didapatkan dari organisasi sendiri sampai di hari ketiga sebelum kematian, Duncan berhasil melepaskan ikatan rantai di tangannya tepat ketika anak buah Samuel hendak masuk sehingga ya, tampaknya Samuel sudah salah besar membuat Kaisar Hitam murka hingga menghabisi setengah pasukannya. Berhasil meloloskan diri dari sana, Duncan pergi ke tempat teman yang satu-satunya akan menyelamatkannya dan menelpon Maya untuk membuat kesepakatan agar menukar nyawa Asih dengan Duncan sesaat sebelum ia jatuh pingsan. I heard you. I got you. Please. Is she even worth it? Not when I'm done. How many men do you have left? Setelah pulih dari perawatan, Duncan langsung berkemas membawa berbagai macam senjata canggih yang sudah dimodifikasi dan menelpon Maya untuk pergi menemuinya di titik yang sudah ditentukan. Di sana Duncan sengaja memancing dan membiarkan Maya melacak panggilan tersebut agar bisa menghabisi para pasukannya. Tak lama berselang muncul Maya dengan semua pasukan dan berkata bahwa Duncan harus sedikit lebih hati-hati dan sadar jika dirinya kini sudah tua serta tidak setangguh yang dulu lagi. Tanpa sadar jika Duncan sudah mempersiapkan hadiah untuk mereka semua. Hingga ketika Maya pergi berbalik berjalan ke belakang, tiba-tiba ya, menggunakan senjata yang sudah dimodifikasi dengan jarak jauh, semua pasukan Maya tak bisa berkutik sedikit pun termasuk Maya sendiri. Sampai-sampai Samuel keheranan melihat hal itu. Guards! Bermodal tekad dan keyakinan bagi seorang pembunuh bayarin yang dijuluki Kaisar Hitam, Duncan datang bagaikan hantu yang berjalan di tengah malam yang membuat sisa pasukan Samuel penuh ketakutan, bahkan membiarkan dirinya masuk begitu saja. Hingga setelah berada di dalam dan mengambil sebuah kapak serta bertemu Samuel, Duncan langsung menebar kapak tersebut sehingga inilah yang terjadi. Mr. Blood? Tak lama beranjak, Duncan langsung membawa Asih kembali ke pondok dengan tubuh yang begitu lemah dan merawatnya sampai pulih.
Saat Asih sudah siuman itulah terungkap semuanya mengapa Duncan sangat peduli terhadap Asih. Bahkan ia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri lantaran di saat Duncan menjalankan tugas, ia tak tahu jika telah membunuh orang tua dari Asih yang merupakan targetnya. Bahkan saudari Asih ikut tewas saat kejadian dan hanya Asih lah yang selamat, termasuk uang donasi atau uang transfer yang selalu Duncan berikan melalui Bank Montana untuk membiayai pendidikan Asih selama ini sebagai bentuk penebusan kesalahan yang tak disengaja di masa lalu. Tetapi dengan Asih yang notabene orang baik hati, ramah tamah, sopan santun pun tidak jadi membunuh Duncan dan berniat untuk mencari tahu siapa yang telah menginginkan keluarganya mati. Tamat.